wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Trinity Sakti Ganesha A. Saya duduk di kelas 11 SMA dari SMA Negeri 1 Anjungan. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Dia Adalah Kakakku. Buku ini diterbitkan oleh penulis yang bernama Daniel. Buku ini merupakan cetakannya yang keempat yang diterbitkan pada Agustus 2022 oleh PT Sabokrek. Buku ini juga memiliki ketebalan 346 halaman dengan ukuran 20 cm. Buku ini juga memiliki ISBN, yaitu 970-8-960-74-07-0. Buku ini memiliki harga jual Rp85.000 di Pulau Jawa, sedangkan di Pulau Kalimantan memiliki harga jual Rp109.500. Oh ya teman-teman, kalian tahu nggak kalau buku ini merupakan buku cover loh dari buku yang berjudul Bidadari Surga. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2008. Buku ini teman-teman di cover pada cetakan yang pertama pada Oktober 2018 oleh Republika Penerbit. Kemudian pada cetakan yang keempat, dia pertama kali diterbitkan 2019. Pada cetakan yang keempat juga kedua kalinya dia diterbitkan pada Agustus 2022 dengan sampul ini yang baru loh teman-teman. Oh iya teman-teman, kalian tahu kan Cerelai ada pada buku ini? Cerelai merupakan nama pena dari orang yang bernama Darwis. Dia merupakan penulis dan akuntan yang berkebangsaan Indonesia loh teman-teman. Dia sudah menulis lebih dari 50 buku loh teman-teman. Salah satunya buku ini. Tahu kalau buku ini menceritakan tentang pengorbanan seorang kakak yang mengorbankan seluruh masa mudanya untuk adik-adiknya. Kalian ingin tahu lanjutannya? Simak sinopsis saya selanjutnya ini ya teman. Buku ini menceritakan tentang hubungan kekeluargaan seorang kakak dan 4 orang adiknya. Sang kakak bernama Kak Laisa dan 4 orang adiknya bernama Dalimunte, Wibisana, Kanuri, dan Yasinta. Mereka berlima sejak kecil hanya tinggal dengan seorang ibu yang bernama Lainuri. Mereka tinggal di desa Lembah Lahambai. Mereka adalah keluarga yang sangat miskin. Laisa adalah seorang kakak yang berbadan gemuk dan berambut gimbal. Dia juga adalah seorang kakak yang baik hati loh. Laisa hanya duduk bersekolah sampai kelas 4 SD. Ia mengorbankan seluruh masa kecilnya dan seluruh masa mudanya untuk membantu ibunya di kebun agar adik-adiknya tetap bisa bersekolah. Ia tidak mau adik-adiknya berhenti sekolah sama seperti ia. Ia ingin adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses. Adik pertama Laisa bernama Dalimunte. Dalimunte adalah anak yang sangat cerdas dan senang membantu ibu dan kakaknya sekolah-sekolah. Dia juga anak yang sangat penurut akan perkataan ibu dan kakak. Dalimunte adalah seorang anak juga yang sering membuat ide yang menakjubkan warga desa. Dia pernah membuat 5 kincir air di cadas untuk menaikkan air dari cadas ke perkebunan sehingga perkebunan tidak kekeringan. Berbeda dengan adiknya, yaitu Wibisana Ikanuri. Wibisana dan Ikanuri memiliki sifat yang sangat keras kepala. Dia juga nakal dan sering bolos, sehingga seringkali membuat Kak Laisa malu. Walaupun mereka ini nakal, bolos, dan sangat keras kepala, kenyataannya mereka sangat menghormati dan mencintai Kak Laisa. Oh iya, karena mereka ini umur jaraknya yang sangat dekat, mereka seringkali dibilang anak desa adalah anak kembar karena hanya selisih 11 bulan 28 hari. Adik terakhir Laisa yang bernama Yasinta. Yasinta adalah anak yang sangat imut dan lucu. Yasinta adalah anak yang senang sekali mencintai makhluk hidup apapun, terutama hewan. Ia saat kecil senang sekali mengajak Kak Laisa ke dekat cadas untuk melihat burung-burung. Berkat perjuangan seorang kakak yang tadi bernama Laisa ini, ia membantu ibunya menghabiskan masa mudanya di perkebunan untuk menyekolahkan adiknya. Keempat adiknya itu menjadi orang yang sukses dan berpendidikan tinggi. Kalau kalian ingin tahu kisah selanjutnya, baca buku ini ya teman-teman. Buku ini ternyata juga memiliki kelebihan dan kekurangannya loh. Buku ini memiliki kelebihan yang pertama dari desain covernya. Desain covernya ini sangat menarik, seperti menggambarkan seorang kakak yang dikejar oleh 4 adiknya di padang rumput hijau dan nuansa latar biru muda yang menggambarkan seperti langit yang sangat cerah. Juga buku ini di setiap bagiannya memiliki cerita yang sangat menarik dan mengejutkan sehingga dapat membuat kita ingin membaca cerita selanjutnya. Buku ini juga mengajarkan kita untuk mengerti pengorbanan seorang kakak. Selanjutnya, kekurangan buku ini adalah buku ini tidak memiliki daftar isi serta bagian yang jelas dan identitas. Buku ini juga memiliki gaya bahasa yang sulit dimengerti pembaca dan memiliki alur cerita yang terkadang terasa sangat terulang sangat jauh sehingga dapat membingungkan seperti pembaca. Oh ya, buku ini sangat direkomendasikan kepada adik-adik yang memiliki seorang kakak ya, karena buku ini dapat mengajarkan kita bagaimana kita mengerti apa itu pengorbanan seorang kakak. Buku ini juga dapat dibaca di kalangan umum. Jangan lupa ya baca buku ini.